Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen periklanan. Ya, kita lanjutkan pertemuan kemarin ya. Setelah kemarin kita berbicara tentang industri pada iklan, sekarang saya akan menjelaskan sebenarnya lanjutan dari teori-teori dasar yang berkaitan pada pertemuan-pertemuan awal ya. Di antara pertemuan 1 sampai pertemuan 8 kita masih banyak tentang teori. Nah, sekarang bagaimana semua teori tersebut ibaratnya sudah teraplikasi pada dunia industri periklanan ya. Jadi pada periklanan ya seringkali dibutuhkan advertising agency ya. Nah, dan proses pembuatan iklan tidak cukup diselesaikan hanya dalam 1 hari saja ya teman-teman ya. Jadi proses pembuatan iklan itu tidak hanya diselesaikan dalam waktu 1 hari. Jadi butuh proses dan tahapan yang harus dilalui. Jadi dari membangun konsep, menentukan sebelumnya ditentukan dulu segmentasinya siapa ya. Baru kemudian setelah semua konsep itu selesai dibangun, baru masuk ke tahap produksi. Ya, jadi misalkan teman-teman bikin karya iklan dikerjakan 1 hari sebelum ujian, nah, jadi itu saya rasa sebuah latihan yang kurang nanti. Nah, ini sudah masuk ke pertemuan ke-12. Jadi sudah seharusnya mulai laporan proyek pembuatan iklannya. Ya, dari awal membutuhkan skrip, kemudian konsepnya, terus segmentasinya siapa, dan visual perancangannya seperti apa, media yang dipilih seperti apa, itu harus ditentukan. Jadi bukan langsung di depan komputer mengerjakan bikin iklan apa ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang namanya desainer itu dia menciptakan sesuatu dari sebuah permasalahan yang ada, dan dengan karyanya dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa setiap tahapan laporan progres kalian itu masuk dalam tahapan-tahapan penilaian MIT dan UAS ya. Jadi kalau misalkan sekedar ngumpulin waktu UAS doang di kelas saya rasa itu tidak berlaku teman-teman ya. Jadi saya lebih suka melihat prosesnya daripada hasil akhirnya. Biar saya tahu, oh ini semua karya original, oh ini anak paham betul bagaimana menyusun karya iklan yang baik dan benar. Nah, dalam pemilihan program, kalian sudah bebas ya, tidak saya tentukan program menggunakan apa, dan saya yakin betul bahwa
percampuran penggunaan program itu sah-sah saja. Misalkan kalian nanti medianya audiovisual, ya untuk edit audiovisualnya kalian menggunakan Premiere atau program yang lain. Nah, untuk membangun konten-kontennya kalian butuh Flash, butuh Photoshop, butuh Corel. Nah, itu nggak masalah. Jadi memang bukan hanya sekedar menggunakan satu program, ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan gabungan dari semua program. Nah, jadi itu perlu dicatat. Terus kayak pemilihan font, ya. Kalian udah semester mau lulus ini, semester berapa ini berarti? Pokoknya udah angkatan tahun berapa? Ini angkatan tahun 2000 berapa ini? Nah, ini angkatan tua lah ya pokoknya ya. Soalnya Mbak Halimah, Mbak Siti ini udah dari tahun berapa ya? 2017 kayaknya. 2018 ya, 2018. Nah, 2018. Jadi dalam memilih font juga harus sesuai. Kalau ada mata kuliah tipografi ya, nah itu bisa diaplikasikan ilmu-ilmunya. Jadi memilih font yang tepat, warna yang tepat. Nah itu kalau warna pakai Nirmana. Jadi Nirmana itu tetap dipakai di setiap karya desain. Itu harus dipakai ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak dipakai itu. Oke, kalau gitu belum ada yang laporan, ya sudah saya akan melanjutkan materi prakteknya. Saya akan membuat konten animasi untuk iklannya. Saya buka Adobe Flash di sini. Ya, loading dulu ya. Nah, saya akan menciptakan sebuah karya motion picture. Termasuk itu bentuknya audiovisual. Nah, di sini saya bahas visualnya dulu. Mungkin audionya nanti di pertemuan-pertemuan terakhir ya. Dan saya juga menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat konten image-nya. Ya, jadi sebelum saya mengimport konten yang ada pada program animasinya, saya harus menyesuaikan ukuran gambar tersebut sesuai dengan dimensi monitor pada karya audiovisual yang sudah kita tentukan. Ya, minimal HD 1280 dikali 720. Nah, jadi nanti gambarnya juga dimensinya harus sama teman-teman. Karena gini, bisa jadi kalau gambarnya terlalu besar atau gambarnya terlalu kecil saat diimport ya dalam program animasinya tersebut, justru akan sama-sama pecah ya. Karena program ini mengolah gambar dia bentuknya jadi bitmap ya, bukan vektor. Ya, jadi kalau dimensinya harus sama, kurang lebih seperti bitmap ya, bukan seperti vektor. Bukan seperti Adobe Illustrator, bukan seperti Corel Draw ya. Mereka orientasinya vektor. Jadi kita harus sesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang saya akan coba mencari dulu konten yang saya pilih seperti apa. Kemarin yang sudah apa ya?
Ya, internetnya putus ya teman-teman ya. Baik, saya record aja ya, jadi nanti bisa saya upload ulang. Jadi sambungan videonya mungkin nanti terputus ya di sini ya. Saya akan upload ulang nanti. Nah, ini streamingnya malah selesai ya. Nah, ini saya harus login lagi. Nah, oke, ya udah gini aja. Ya, jadi internetnya terputus ya teman-teman ya. Jadi nanti saya upload ulang videonya yang tinggal separuh ini ya. Nanti saya upload ulang pada si Akad. Nah, ditunggu aja. Kalau gitu, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa konsultasi seperti biasa, langsung via WhatsApp ya. Nanti saya akan layani. Kalau misalkan konsultasinya hari Sabtu dan Minggu, ya mungkin sedikit slow respon. Ya sudah, saya langsung kasih contoh aja di sini. Saya buka Photoshop. Saya buka Photoshop dulu. Nah, ini error lagi nih. Ya, kemarin yang tipe ini, karena udah protektor, bahan, silver rider. Oke, saya akan buat lagi folder baru dulu. Ya. Oh iya teman-teman, saya sementara ini ganti perangkat ya. Kalau sebelumnya mungkin spek yang saya gunakan lebih tinggi. Nah, ini mungkin lebih rendah dari sebelumnya. Ya, saya menggunakan spek yang lebih rendah, jadi harap maklum. Saya akan coba atasi nanti masalah yang patah-patah itu tadi ya. Video yang patah-patah itu nanti akan saya atasi dulu. Oke. Nah, ini teman-teman sebuah form yang sudah saya sediakan, jadi saya hapus dulu ya. Jadi ukurannya disesuaikan dulu kalau kita pengen import kalau kita ingin mengimport image ya, image pada flash ya. Jadi kita ukuran dimensinya ya, kita sesuaikan dulu. Nah, ini udah sesuai, saya save as dulu, save as, jadikan, masukkan ke sini ya.
enter. Nah, misalkan ini yang kita pilih, ini ukurannya 4 ya, ukurannya 4, belum sesuai dengan ukuran dimensi pada karya audiovisual kita. Nah, makanya di paste di sini dulu, kita paste scale, pilih scale ya, kita paste dulu, kita sesuaikan ukurannya, baru di enter ya. Biasakan di save, lalu kita save as menjadi PNG. Nah, seperti ini. Pada bagian compressionnya kita pilih none, baru kita masuk ke flash lagi ya. Ini saya hapus semua bahannya ya. Saya save di folder yang saya tentukan. Pada bagian library diaktifkan, kita buang aja semua di sini. Kita menggunakan layer baru. Nah, baru kita file import to library. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, sekarang udah muncul kotak dialognya. Kita pilih aset yang sudah kita edit tadi. Ya, kita klik open. Nah, ini sudah muncul di library. Jadi biasakan semua image tersimpan di library. Kita pindah ke layer, klik layernya, klik frame-nya, lalu kita drag di kanvasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini warnanya disesuaikan, ukurannya disesuaikan. Nah, saya sengaja bikin garis tepi yang warna biru ini ya, teman-teman ya. Jadi ini fungsinya agar membuat gambar ini tidak keluar dari frame. Ya, agar warna putih pada frame tidak keluar ya. Jadi semua gambar itu tampil pada framenya. Nah, ini sebagai pembatas saja. Kalau image-nya terlalu besar kan kita nggak tahu, ya kan, bisa lebih besar atau lebih kecil dari ukuran framenya. Seperti itu ya, seperti yang teman-teman sambil lihat di sini ya, sambil dipahami. Nah, ini karena gerakan panelnya dari ke bawah ya, kita cukup menggunakan Create Classic Tool. Klik kanan, convert to keyframe. Nah, ini sebenarnya tekniknya sederhana, cuma sudah teraplikasi dalam bentuk media ya. Nah, ingat ya, dulu mata kuliah yang bahas membuat dasar-dasar ini tekniknya, ya kan? Nah, gini aja. Kemudian kita ekspor. Nah, jangan langsung ekspor movie, jangan langsung jadi AVI ya. Nah, PNG sequence, ya saya memilih PNG sequence atau JPEG sequence itu saya rasa bisa mengurangi sedikit beban pada laptop atau komputer kita, teman-teman ya. Nah, ini bisa kita menjadi opsi yang kita pilih di sini. Kita tentukan dulu, bikin folder dulu, new folder. Enter, save. Pastikan width dan height-nya sesuai dengan ukuran karya kita, lalu pilih export. Nah, waktu ekspor jangan diapa-apain dulu, ditunggu, harus sabar ya, karena ini ibaratnya mirip seperti proses rendering.
Oke Mbak Astri, jadi saya ya ini terputus ya, tadi sempat terputus ya. Nah, saya upload ulang videonya versi full setelah ini ya. Nah, ini lagi saya lanjutkan perkuliahannya. Bagi teman-teman nanti yang terlambat hadir tadi, yang tidak ikut di menit-menit pertama, bisa menyimak video setelah ini. Nah, setelah ini saya upload videonya. Oke ya. Nah, ini sebentar lagi nih. Oke, sudah selesai. Nah, hasilnya nanti menjadi seperti ini. Nah, ini banyak gambar ya. Berubah menjadi banyak gambar. Baik, saya coba buat contoh satu lagi ya, cukup ya. Saya buang dulu, saya hapus buat layar baru. Buka Photoshop lagi, bikin aset kedua. Baik, saya delete ya, saya delete. Saya pilih asetnya. Saya memilih asetnya. Nah, saya pilih ini. Saya paste di sini, sesuaikan ukurannya dulu. Enter. Saya save. Lalu save as menjadi PNG. Kenapa Pak Ayu pilih PNG? Misalkan ada pertanyaan itu. Karena kalau PNG ada transparan, ya, dia benar-benar menjadi transparan. Dan kalau misalkan JPEG yang transparan itu berubah menjadi warna putih. Nah, jadi saya lebih suka PNG. Kemudian balik lagi ke Flash, pilih import to library. Nah, ini sudah masuk. Tunggu. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita pindah pada kanvas. Nah, di sini. Nah, arah panelnya juga ke bawah. Jadi kita cukup menggunakan Classic Twin aja. Nah, di sini. Gini aja deh. Gini aja, biasa aja. Jadi bergerak biasa aja ini. Oke, saya Ctrl Enter dulu. Biasakan dites dulu hasilnya, ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang file export to movie. Nah, ini contoh yang kedua ya. Saya buat folder dulu. Saya save. Nah, ini udah sesuai. Lalu export. Oke, tinggal tunggu. Apa ini?
Ya, kita tunggu. Jangan diapa-apain dulu ya. Oke, ya, ini sudah selesai hasil importnya, hasil rendernya. Sekarang kita cek, nah hasilnya jadinya kayak gini teman-teman. Nah ini udah banyak gambar ya. Kita cek ada 272 gambar. Wow, jadi banyak banget. Ya saya rasa itu prakteknya hari ini teman-teman, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Jangan lupa untuk laporan progresnya. Jadi untuk konsultasinya itu menjadi syarat penilaian. Laporannya minimal ada 10 laporan ya. Jadi dari tahapan. Nah, nanti setiap seiring perkuliahan kalian praktekkan, kalian aplikasikan pada karya kalian. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan bagian apa, itu juga termasuk penilaian pada laporan dan konsultasinya. Ya, saya rasa itu teman-teman ya. Nanti bisa dipraktekkan dulu, saya lihat hasilnya proyeknya.